Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat ngopi bareng dimanapun berada? Senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali menjumpai Anda kembali. Dan kita sore hari ini akan ngobrol-ngobrol kembali dengan seorang narasumber yang masih berkaitan temanya dengan pencegahan COVID-19. Nah, ikuti terus ngobrol-ngobrol di ngopi bareng ini. Dan saat ini Ellen Pratiwi sudah bersama Mas Mudita Dirawidarsa. Beliau adalah Kasubdit Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Assalamualaikum Mas Mudita. Waalaikumsalam. Panggilannya benar ini ya. Saya namanya nih bagus banget. Mudita bisa, Mas Dira bisa, Widarsa bisa. Biasa dipanggil apa Mas? Mudita. Mudita, baik Iya. Mas Mudita ya. Iya. Baik, ini kami ingin dapat informasi nih ya dari ngopi bareng ini tentang kiat Pemkot menekan angka COVID-19 Surabaya. Saya dengar memang kabarnya bagus sekali di Surabaya, karena saya warga Surabaya, dari lahir di Surabaya, ikut berbahagia, ikut senang bahwa sekarang angka sudah menurun. Alhamdulillah. Tetapi jangan angka COVID-nya saja yang diturunkan, kata Ibu ya. Betul. Jadi yang harus tetap ditingkatkan adalah kewaspadaannya. Betul. Nah, monggo. Untuk saat seperti sekarang, dalam arti kita sedang sebenarnya senang karena tapi masih ada masyarakat yang terdampak ya. Iya. Artinya tetap terus dilakukan edukasi. Apa yang dilakukan oleh Pemkot ini, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di BPB Linmas Kota Surabaya untuk bisa terus menekan, kalau bisa sampai habis gitu Mas. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya strategi dari penanganan COVID di Kota Surabaya ini, dari gugus tugas percepatan penanganan COVID Kota Surabaya, itu sebenarnya simpel, Pak. Ada tracing, tes, kemudian treatment. Mohon maaf, tes, tracing, treatment. Gitu ya. 3T ya. Ya, 3T. Tes, tracing, treatment. tracing, treatment. Oke. Jadi ini program yang dari awal dicanangkan ini ya, Mas. Oke, terus kemudian sudah berjalan ini ya sejak Maret itu berjalan sampai dengan sekarang. Sampai hari Masih ini berjalan sampai dengan hari ini. Masih dengan masifnya begitu? Masih dengan masif. Oh. Jadi di awal itu memang kita rajin mencari ya. Kalau kita nggak rajin mencari kan nggak bisa ketemu nih. Karena kita nggak kelihatan kan ini COVID ini kan. Sehingga kita di awal tuh memang kita rajin melakukan tes secara masif dan massal. Nah, kemudian setelah kita tes secara masif dan massal, ketemu warga yang terkonfirmasi, itu kemudian kita langkah selanjutnya, Pak, tracing. Tracing itu kita lacak kontak erat dari pasien selama 14 hari ke belakang. Jadi misalkan dia di rumah itu satu rumah dengan siapa, tinggal satu rumah dengan siapa, mungkin di situ ada orang tua, mungkin ada adik, kakak, mungkin kakek, nenek itu. Kemudian dia aktivitas sehari-hari apa, mungkin dia bekerja di kantor itu di ruangan dengan siapa saja, atau mungkin dia punya hobi apa gitu kan, suka motor atau suka goes, dia biasa ngumpulnya di mana, itu juga teman-teman komunitas juga kita tracing, kita ambil datanya. Betul. Ambil datanya, kemudian kita ambil data, kemudian kita lakukan tes terhadap kontak erat dari pasien ini juga. Jadi ini kan dalam rangka kita memutus penyebarannya. Karena COVID ini kan bisa disembuhkan. Tapi yang perlu dikhawatirkan, yang perlu diwaspadai itu kan penyebarannya. Karena ini kan kelihatan misalnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan tes, bagi yang terkonfirmasi positif, itu kita karantina. Kita isolasi, kita punya tempat karantina itu untuk yang reaktif, yang hasil rapidnya reaktif, itu kita isolasi di hotel. Ada beberapa hotel yang kita pakai untuk tempat karantina. Kemudian yang bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID, itu kami ada di asrama haji. Kami biasanya nyebutnya hotel asrama haji. Iya, hotel asrama haji ya. Oke, sekarang lebih populer itu namanya ya Mas ya. Oke, dan ini kabarnya sampai penuh waktu sempat peak ya, sempat padat ya isinya ya. Betul. Di bulan-bulan Juni itu, sekitar Mei, Juni, Juli itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena mungkin dapat semua nih yang hasil ini tadi tuh, hasilnya itu. Ya, memang ya alhamdulillah ada beberapa instansi juga yang membantu kami untuk melakukan tes, ada dari BNPB, ada dari BIN pada waktu itu juga secara massal dan masif. Lebih kita cepat ya secara jadi prosesnya. Sehari itu sampai 2 titik dapat banyak. Ya. Memang waktu itu kesadaran ya tahu aja, tapi sadarnya belum kali ya masyarakat Surabaya ini ya, masih belum aware gitu ya. Mungkin setelah ketahuan angkanya tinggi gitu baru kaget-kaget, loh kok angkanya segini gitu.
Bisa jadi yang apa namanya yang nggak ada gejala ini juga maksudnya berbahaya, OTG juga bisa jadi ya Mas betul, ya. betul. Jadi sempat ngeri Mbak waktu kita melaksanakan tes secara masif dan massal itu. Di awal-awal itu rata-rata 10%, bahkan di atas 10%. Ketika kita misalkan tes 500 orang, 50 orang itu ketemu reaktif. Waduh. Gitu ya. Tapi di akhir-akhir ini kita kan masih lakukan terus ya. Terus ya, jadi nggak kendor ya Mas, meskipun ini angkanya udah apa nih, orangnya menuju hijau gitu kali ya. Iya, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Ya, segera nah itu tapi tetap ini ya, seperti itu ya. Tetap, kita ada yang sekarang itu kita lagi gencar melakukan swab hunter namanya Mbak. Wah ini jadi swab buster katanya. Jadi kalau ada film anak-anak zaman dulu tuh Ghostbuster gitu ya. Bawa tembak yang menakut-nakuti hantu, ini ada swab buster gitu ya. Wah luar biasa. Ini idenya mungkin untuk masyarakat supaya tetap yakin bahwa pemerintah ini tidak kendor sedikit pun, meskipun angkanya juga menunjukkan penurunan begitu ya. Ini yang lagi terjadi. Mulai kapan swab hunter ini, Mas? Swab hunter ini kurang lebih mungkin sudah hampir 2 bulan ini ya. Ini yang perlu kami sampaikan, sebetulnya warga itu tidak perlu takut dengan yang namanya swab hunter. Iya. Karena sebetulnya kegiatan ini sebetulnya dalam rangka melindungi warga juga, melindungi masyarakat juga. Tahu, tapi kalau kelihatan petugas atau bus hilang gitu ya. Kabur gitu ya. Jadi swab hunter yang di hunter ini siapa? Jadi di kegiatan swab hunter ini sebenarnya ada unsur sosialisasi dan edukasi juga. Jadi tidak hanya jadi ketika ini kan konsepnya itu kita keliling gabungan ya Pak, dengan jajaran samping juga kita melibatkan dari TNI Polri juga. Nah, harus ada itunya Mas. Kuncinya itu memang harus biar masyarakat itu artinya tuh segan gitu ya untuk melakukan hal-hal yang enggak ini ya, penolakan mungkin ada seperti itu. Akhirnya kerjasama itu terjalin 2 bulan lalu. Terjalin. Kita selalu kegiatan kita di lapangan, baik itu tes massal ataupun swab hunter ataupun kita gerbek pasar juga berkali-kali kita Mas. Waduh, ketahuan saya nggak pernah ke pasar, nggak pernah ketangkep soalnya yang ke pasar orang lain. Oh di pasar-pasar juga ya? Pasar-pasar itu di bulan-bulan Juli Agustus kita sering. Itu nggak heboh gitu Mas, apa orang-orangnya gitu? Ya mungkin awal-awalnya heboh kali. Iya, gitu ya. Tentu saja warga ya awal kali ketika kita, jadi misalkan ada satu pasar gitu, pasar A gitu ya, kita langsung blokir satu area itu, nggak boleh keluar sebelum dia selesai tes dulu. Ya sempat di awal seperti itu, tapi kita sampaikan bahwa ini sebetulnya dalam rangka juga melindungi warga juga. Rata-rata memang di awal tuh seperti berontak gitu. Tapi setelah dia tahu hasilnya negatif, dia tuh senang. Iya, lega gitu senang, ya. Lega, betul. Jadi dan apalagi difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Iya kan, tidak ada biaya kan. Ya jadi berkah buat dia. Iya, betul. Jadi ketika sempat kita beberapa kita coba tanya ya testimoni seperti apa gitu kan. Ketika kita lakukan gimana kegiatannya gitu. Ya kaget Pak gitu, tapi ya alhamdulillah negatif gitu kan. Ternyata senang juga. Iya, artinya itu kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dan masyarakat memang membutuhkan itu sebenarnya, dan kebetulan kita memiliki pimpinan kota yang sangat peduli dan mau untuk meluangkan dana dan sebagainya untuk hal-hal seperti ini. Itu sesi pertama tuh, Juni-Juli. Nah sekarang memasuki bulan Agustus, September, Oktober, apakah masih sedahsyat itu? Jadi tujuannya kemana-mana ini sekarang? Pasar-pasar apa masih atau apa ke lokasi yang berbeda? Sebetulnya kegiatan tes, tracing, treatment ini secara terus-menerus kita lakukan. Ada jadwalnya gitu ya, daerah-daerahnya di mana aja? Setiap hari, swab hunter setiap hari. Tiap hari Mas? Setiap hari Mas. Wow. Setiap hari secara serentak di semua kecamatan. Itu kita lakukan. Jadi dibantu oleh siapa aja nih swab hunter di kecamatan? Kecamatan, kelurahan, puskesmas tentu ya? Puskesmas, kemudian dari Polsek, Koramil, bahkan Polrestabes, Polres Tanjung Perak, Kodim pun kita libatkan. Baik, dan semuanya mendukung kegiatan ini ya. Semua, alhamdulillah. Makanya itu kenapa di Surabaya angkanya bisa menurun begitu ya, karena begitu masifnya dan juga kerjasamanya dengan Sikoldo ini sangat luar biasa kompaknya gitu ya. Dan akhirnya sekarang gimana? Setelah beberapa bulan ini menunjukkan hasil, dan sekarang menuju ke mana aja nih titik-titik? Apakah pendatang atau apa biasanya kan gitu? Apalagi kemarin barusan libur panjang ya, very long weekend gitu. Apa yang dipersiapkan waktu itu? Memang kita antisipasi jauh sebelum cuti kemarin, cuti bersama itu.
itu kami sudah mengeluarkan surat edaran tanda tangan Ibu Wali Kota. Artinya kita sudah mencoba memproteksi warga Surabaya. Jadi ketika ada pendatang dari luar kota Surabaya yang dia akan menginap di kota Surabaya paling minim 3 hari, dia harus menunjukkan swab negatif, gitu. Nah, kalaupun dia belum melakukan swab, itu kita fasilitasi. Dia bisa melakukan swab di lab Kesda. Kita punya lab Kesda di Gayung Sari. Di Gayung Sari. Ya, itu dengan kalau yang jauh, kalau KTP luar Surabaya cuma 125.000. Wah, lumayan sekali itu. Hebat. Okay. Kalau untuk KTP warga Surabaya gratis, Pak. Iya, tidak dipungut biaya besar. Dan lab Kesda layanan 24 jam. Wow, 24 jam, Mas. 24 jam. Oke, baik. Ini memang saya dengar waktu itu sempat ramai banget waktu awal-awal dibuka ya. Sempat ada penutupan, oh ini jatahnya sehari cuma sekian gitu, ada kuotanya. Apa masih ada kuota hari ini atau udah berkurang mungkin yang melakukan swabnya mungkin ya? Jadi... iya, karena begini, rupanya warga ini ya agak lucu juga, Mbak. Jadi awal kita buka lab Kesda itu karena memang biaya murah. Rupanya ada beberapa warga yang memanfaatkan lab Kesda itu, dia tes untuk kemudian dipakai syarat untuk dia pergi. Kan ada beberapa perjalanan jauh. Kalau dia melakukan perjalanan, dia harus menunjukkan bukti swab itu kan ada yang mempersyaratkan seperti itu, sehingga dipakai seperti itu. Akhirnya jadi antriannya banyak yang begitu gitu iya, betul. Tidak sesuai sasaran begitu ya, Mas ya. Iya. Tapi sekarang mungkin sudah agak ini ya, menurunnya. Saya pernah lewat kemarin sudah nggak terlalu ramai lagi, mungkin sudah lebih pas sekarang sasarannya. Mungkin yang yang benar-benar perlu saja ya, Mas ya. Baik, itu prosesnya nggak sulit kan, Mas, ke lab Kesda itu? Enggak. Jadi menunjukkan apa? Riwayat tiket perjalanan atau apa? Iya, dia cukup bawa KTP, kemudian dia cukup membawa bukti perjalanan, semacam tiket seperti itu, Mbak. Asal warga Surabaya bisa free gitu ya? Warga Surabaya, KTP Surabaya tidak dipungut biaya. Baik, luar biasa sekali. Baik, nah ini sekarang kembali ke swab hunter tadi. Ini kan masih tetap berjalan sampai dengan sekarang ini. Itu misalnya nih, hunternya itu siang kah, malam kah, atau subuh gitu, kita nggak tahu. Atau sewaktu-waktu suka-suka ini nih jadwalnya gitu, timnya mau kapan gitu. Iya. Jadi swab hunter tuh prinsipnya sampai dengan sekarang kita laksanakan setiap hari. Tiap hari jamnya nggak tahu ya. Jamnya pagi. Terutama pagi sampai dengan malam biasanya. Karena biasanya rame-ramenya orang beraktivitas itu di pagi. Siang itu agak nggak seberapa. Nah, malam baru mulai kita jalan. Tapi sebetulnya jalan terus sebetulnya. Iya. Ini artinya kami berharap juga warga tetap waspada, artinya tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menghindari kerumunan seperti itu. Jadi rajin cuci tangan, membiasakan pola hidup bersih. Kuncinya kan sebenarnya cuma 2, Mbak, telapak tangan dan wajah. Ketika kita rajin cuci tangan, jadi pastikan sebelum kita tangan ini menyentuh wajah begitu ya, kira-kira itu pastikan tangan kita tuh dalam kondisi bersih. Iya. Kuncinya itu. Makanya mungkin sekarang sudah menurun karena sudah banyak yang rajin cuci tangan kali ya, Mas ya. Dibanding zaman dulu ya. Sekarang kan kayak hand sanitizer juga kan. Ya, itu kalau pergi-pergi gitu ya. Sekarang udah banyak udah didapat. Waktu itu sempat kosong lah apa gitu ya. Masker juga sempat kosong, hari ini udah banget di mana-mana ada gitu. Ya, betul. Syukurlah kalau begitu kondisi sudah lebih baik. Dan ini misalnya nih, saya jalan-jalan malam. Itu syarat saya nggak pakai masker itu langsung diapakan gitu, Mas? Maksudnya, ayo Ibu udah pakai masker itu waket gitu saya enggak ya. Ya, jadi swab hunter ini kan memang ada unsur sosialisasi, edukasi. Juga menurut saya ada semacam sanksi juga begitu kan, ada unsur itunya begitu. Jadi ketika kita jalan, kemudian kita temui ada warga yang dia itu Masnya pakai masker, kaos ginian atau ada seragamnya nih? Kalau nggak pakai seragam kan nggak ketahuan. Pakai seragam, bisa minggir semua nih. Biasa kita pakai seragam sih, kita pakai seragam. Gitu, jadi tahu nih kalau ada petugas gitu. Terus? Ada aja tetap warga itu yang keluar dia kalau pakai masker. Masih ada beberapa teman. Terus diajak ngobrol, Mas, saya traktir kopi. Terus diedukasi dulu. Iya, yang bersangkutan ya langsung kita kenapa nggak pakai masker? Ya Pak, biasanya keburu-buru lah apa ketinggalan maskernya apa? Ketinggalan gitu kan. Oke, kita kasih masker, tapi juga yang bersangkutan kita bawa ke lokasi swab. Kalau pagi biasanya kita arahkan ke puskesmas terdekat.
Kita swab yang bersangkutan di area tersebut di mana dia ada, iya, yang terdekat di mana langsung betul, koordinasi. betul. Naik mobilnya Mas, naik mobilnya. Iya, kita siapkan. Saya naik mobil sendiri boleh Mas, nggak boleh ya? Boleh, tapi Oh, kita boleh, kawal. tapi tetap kita dikawal. Iya. Oh gitu. Kita kawal. Gitu. Jadi sanksinya begitu nggak ketahuan nggak pakai masker, dideketin, diajak ngobrol, yuk tes yuk gitu ya. Oke, jadi dibawa ke puskesmas terdekat. Semua puskesmas siap ya kalau siang hari siap. ya? Nah kalau malam kita siapkan 5 titik lokasi swab per wilayah. Per wilayah timur, barat, utara, selatan, pusat. Ya. Oh, jadi itu ada yang tugas juga 24 jam gitu? Kita sampai bergerakan sampai jam 11 jam 12. Oh, jam 11 jam 12. Ya, karena kita ada jam malam. Artinya di atas jam 10 sudah nggak ada aktivitas ya. Sekarang udah banyak informasinya emang seperti itu, jadi tutup semua jam-jam segitu. Luar biasa sekali apa yang dilakukan ini ya, sehingga membuat hasilnya tuh kelihatan begitu apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya dari tim ini ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini yang bisa disampaikan lagi apa lagi selain melakukan swab tadi, kemudian strategi tes, tracing, treatment ini masih terus harus dilakukan ya. Kira-kira sampai kapan nggak ada deadline-nya gitu? Ini kita pokoknya kita tetap semangat sampai pandemi selesai. Oh gitu. Kirain sampai akhir tahun nih. Demi warga Surabaya. Jadi nggak ada target ya? Tidak ada target misalnya harus finish kapan gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Oke, karena memang pandemi ini tidak tahu berakhirnya kapan ya. Oke. Koordinasi dengan gini, karena kegiatan-kegiatan ini maaf karena saya sering keluyuran di kampung Mas, saudara-saudara saya itu kayak maaf tahlil, menikah dan sebagainya itu kan masih ada ya. Betul. Nah itu apakah dikhawatirkan juga akan bisa jadi jadi tempat klaster atau apa gitu ya? Betul. Jadi harus ada izin atau gimana ya kalau iya betul. Jadi terkait dengan kegiatan aktivitas warga itu sebetulnya kita tidak membatasi, Memang ada beberapa yang di kegiatan yang di RHU itu masih belum kita buka, karena memang menurut penilaian risiko identifikasi penyebaran COVID itu di RHU di tempat-tempat tertentu seperti karaoke, kemudian bar, diskotik itu memang risikonya sangat tinggi. Karena satu, potensi buka maskernya pasti ada, kemudian pasti potensi berkerumunnya juga pasti ada. Jadi memang di kegiatan RHU itu memang masih belum kita buka. Juga di gelanggang olahraga beberapa itu juga masih belum kita perkenalkan untuk buka, seperti kolam renang itu masih belum kita perkenalkan. Itu semua kegiatan itu ada kita atur di Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020. Kemudian perubahannya di Peraturan Wali Kota nomor 33 tahun 2020. Jadi monggo warga masyarakat bisa mempedomani Peraturan Wali Kota yang kita punya. Di situ diatur semua bagaimana kegiatan di tempat ibadah, bagaimana di restoran, bagaimana di hotel, di pasar, seperti itu. Jadi kita nah berkaitan dengan itu Mbak, memang ketika kita sudah mengeluarkan pedoman tatanan norma baru yang tertuang di Perwali itu, kan tentu saja ya, mohon maaf, karakter warga kita kan harus diawasi begitu ya. Jadi ketika warga itu mau melakukan aktivitas, entah itu mungkin penyelenggaraan resepsi pernikahan, ataupun seminar, ataupun bahkan pameran begitu ya, itu kita lakukan asesmen. Ada duka cita, biasanya tahlil betul, ya hajatan lah itu. Kalau di Perwali kami istilahnya hajatan, kegiatan hajatan. Itu kita lakukan asesmen. Artinya kegiatan asesmen ini kita melihat dalam pelaksanaan kegiatan itu bagaimana sih sarana prasarana protokol kesehatannya yang sudah disiapkan. Terus konsep acaranya seperti apa? Gitu berapa lama juga. Ya, nah dari situ tim asesmen itu selain melihat kesiapan sarana prasarana, kami juga akan memberikan masukan saran. Harusnya seperti ini Bu, harusnya seperti ini Pak, gitu. Sekaligus tim itu melakukan penilaian risiko penyebaran COVID. Kami punya instrumen yang disusun oleh tenaga ahli kesehatan masyarakat, memperhatikan beberapa faktor, ventilasi, durasi, jarak, seperti itu Mbak. Ada 11 faktor. Nah ketika kita melakukan asesmen, kemudian ditemukan hasil nilainya itu di atas 3, itu artinya cukup beresiko dalam hal penyebaran COVID. Biasanya kami merekomendasikan Pak, Bu,
tolong jangan dilaksanakan kegiatan ini. Mungkin karena tempatnya ini terlalu nilainya kurang bagus lah. Berisiko tinggi ya. Betul, karena lokasi dengan tempat ruang tertutup dengan sarana sirkulasi yang kurang itu juga rupanya berdasarkan kajian ilmu kesehatan masyarakat itu juga potensi penyebaran COVID-nya tinggi. Begitu. Jadi kita sarankan biasanya kalau memang mau dilaksanakan lebih baik di ruang terbuka. Lebih aman kalau berdasarkan. Jadi asesmen itu kan kita melihat apakah kegiatan tersebut aman atau tidak aman dalam hal penyebaran COVID, sebetulnya itu. Nah, ini untuk masyarakat ingin berkonsultasi tentang hal itu, bagaimana? Apakah ada website, nomor telepon, atau juga sosial media yang dimiliki oleh tim yang swab hunter kah atau BPB sendiri? BPB Linmas. Jadi kebetulan di gugus tugas itu kan BPB Linmas itu sebagai wakil sekretaris. Jadi monggo kalau misalkan warga mungkin ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, kami ada sarana komunikasi melalui Twitter, Facebook, Instagram. BPB Linmas Surabaya. BPB Linmas Surabaya. Ya. Tuh. Jadi ada di Instagram, kemudian di website ada ya? Website ada. Terus Instagram, Twitter ada juga. Iya. Oke. Jadi ini masyarakat mesti add ya, maksudnya mesti follow ya. Iya, monggo. Jadi di situ juga membuka tanya jawab ya, artinya kalau masyarakat ingin menanyakan sesuatu. Iya. Oke. Ya, kami siap petugas 24 jam. Untuk di adminnya ya. Baik. Nah, kita hanya sekilas berbicara tentang kiat Pemkot untuk menekan angka COVID-19 di Surabaya ya. Tadi beberapa hal yang sudah dilakukan, tapi barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu bisa disampaikan juga di sosial media yang ada di teman-teman BPB Linmas Kota Surabaya. Oke Mas, ini karena waktunya terbatas, mungkin Mas ingin menyampaikan pesan-pesan khusus kepada masyarakat Kota Surabaya. Intinya kita boleh lega, kita boleh bahagia, senang karena angkanya makin menurun, artinya kesadaran makin mungkin timbulnya di masyarakat, tetapi ini kan belum berakhir masa pandemi ini gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat masyarakat, silakan disampaikan Mas. Baik, untuk sahabat-sahabat ngopi bareng. Ya. Baik, terima kasih. Sedikit pesan barangkali untuk sahabat-sahabat ngopi bareng. Kami berharap dan terus menghimbau untuk warga masyarakat tetap waspada. Artinya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Keluar rumah selalu menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, kemudian rajin cuci tangan, membiasakan pola hidup bersih. Jadi seperti yang ada di baju yang saya pakai ini. Ya. Itu yang di belakang itu tulisannya biasakan yang tidak biasa. Oh, jadi ada slogannya biasakan yang tidak biasa. Hakikatnya new normal ini kan gitu, normal baru gitu. Jadi nggak usah dibikin repot gitu. Maksudnya hari ini udah kayak dijadikan gaya hidup, lifestyle kita itu sudah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu sudah jadi kebiasaan aja gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kuncinya satu, kalau kita ingin mempertahankan kondisi baik di Kota Surabaya atau menurunkan menjadi hijau adalah disiplin protokol kesehatan tadi ketika beraktivitas di luar, dan jangan sampai kita juga menularkan untuk keluarga yang di rumah. Dan kesiapan dari BPB Linmas sendiri sudah maksimal ya? Siap, kami tetap semangat Pak. Kalau ketemu di jalan, kamu ditegur, oh dia pertama wawancara di ngopi bareng. Oke, tentunya pendekatannya tentu dengan persaudaraan, pendekatan dengan bahasa seduluran lah ya sebagai sesama warga Kota Surabaya. Jadi nggak usah takut kalau nanti ketemu di satu tempat keramaian gitu, nanti jangan-jangan kabur malah bahaya ya. Jadi jangan lupa maskernya. Kalau sudah lengkap gini kan nggak mungkin digerebek tuh. Oh iya, diingetin kalau ada teman yang lupa, saling mengingatkan. Baik, terima kasih banyak Mas Budita. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus, sehat selalu, dan juga untuk teman-teman semua dikaruniai kesehatan dan berkah dari kegiatan apa yang dilakukan, dan kita sama-sama mewujudkan Kota Surabaya bisa bebas dari COVID. Amin. Baik, saya Ellen Pratiwi menutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.